memilih guru dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Dari kalangan orang-orang yang mengikuti jalan generasi as-salaf. Generasi Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Dan menjauhi orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang punya pendapat-pendapat yang menyelisihi jalan salaf. Maka wajib untuk dihindari, jangan malah mereka dijadikan sebagai guru. Dan ini kata para ulama, dan ini juga fakta yang sering kita saksikan hari ini, termasuk sebesar-besarnya sebab seseorang itu tersesat ketika dia tidak punya prinsip ini. Berguru kepada siapapun yang dia lihat, bisa menyampaikan ayat, bisa menyampaikan hadis. Dia nggak punya prinsip. Yang penting, ayat yang dia sampaikan, hadis yang dia sampaikan, tidak peduli apakah dia memahami dengan cara yang benar, mengikuti pemahaman salaf atau tidak. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini termasuk sebesar-besar sebab orang itu tersesat, gagal dalam menuntut ilmu, gagal dalam berhijrah. Kenapa? Salah memilih guru. Oleh karena itu, dalam banyak ayat dan hadis kita dilarang untuk memilih guru dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Hendaklah memilih guru itu hanya dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Di antara dalilnya, surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan, ada kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Mereka akan mengikuti atau mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi kebanyakan orang. Sehingga dia bisa membawa makna dalil tersebut kepada yang dia inginkan. Ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan manusia, wabtigha'a ta'wilih, dan untuk membuat penafsiran-penafsiran yang menyelisihi kebenaran. Surat Ali Imran ayat ke-7. Allah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian, orang yang memiliki penyakit kesesatan dalam hatinya. Dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Suka mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Artinya dia berdalil, tetapi pemahamannya tidak sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Tidak seperti yang dipahami sahabat. Dia buat pemahaman baru, atau mengikuti pemahaman baru yang tidak dikenal di masa sahabat. Maka jemaah sekalian, golongan seperti ini, Allah katakan orang-orang yang punya penyakit kesesatan di hatinya. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ayat ini. Kata beliau, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah ingatkan dalam ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7, فَاحْذَرُوهُمْ, jauhi mereka. Perintah Nabi SAW untuk menjauhi mereka, menjauhi orang-orang yang punya pemahaman menyimpang, yang tidak mengikuti jalan generasi salaf. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua jemaah sekalian, surat An-Nisa ayat 142. Allah menegaskan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sungguh, telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini yang perlu kita takutkan. Di antara bahayanya kalau kita duduk bersama orang-orang yang menyimpang, bermajelis dengan mereka, belajar kepada mereka, kata Allah, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini bahaya besar. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jemaah sekalian, dua ayat ini yang terdapat dalam surat An-Nisa dan surat Al-An'am, Allah mengingatkan kita tentang orang-orang yang mempermainkan dan memperolok-olok ayat Allah. Apa maknanya? Ada dua maknanya. Yang pertama, mereka yang merendahkan dan menghina atau menjadikan sebagai bahan tertawaan ayat-ayat Allah atau ajaran-ajaran Islam atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah melarang kita duduk bersama mereka. Kalau kita bersama mereka, kata Allah, kamu kalau begitu sama dengan mereka, na'udzubillah. Dan itu adalah kekufuran. Menghina, memperolok-olok, merendahkan ajaran-ajaran Islam, ayat-ayat Allah, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Dan itu adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makna yang kedua yang dimaksud memperolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membawa maknanya kepada pemahaman yang baru, pemahaman yang bid'ah, yang tidak dipahami seperti itu oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sama dengan mempermainkan ayat-ayat Allah. Karena membawa pemahaman kepada pemahaman yang menyimpang. Membawa maknanya kepada pemahaman yang menyimpang. Atau dengan kata lain, mereka tafsirkan suka-suka mereka. Mereka pahami suka-suka mereka saja. Tidak merujuk kepada generasi salaf. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat-ayat ini untuk menjauhi mereka. Jadi tidak boleh kita belajar kepada orang yang tidak merujuk ke jalan ahli sunnah, ke jalan generasi salaf. Allah melarang kita melakukannya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, dalam tafsir beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah mau'izatun azimah liman yatasammah bimujalasati al-mubtadi'ah alladzina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih. Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih bertoleransi untuk duduk-duduk bermajelis belajar kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelewengkan kalimat Allah atau kalamullah, ayat-ayat Allah, dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihim al-mudillah wa bidaihim al-fasidah, yaitu mereka kembalikan pemahaman terhadap makna-makna ayat tersebut atau hadis tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallul ahwal an yatruka mujalasatahum. Karena seseorang itu, jamaah sekalian, kalau dia tidak mengingkari mereka atau merubah kemungkaran mereka, maka paling tidak dia meninggalkan majelis mereka. Jadi jangan sampai kita sudah nggak menegur mereka, kita gabung lagi dengan mereka. Wadzalika yasirun alaihi gairu asir. Maka meninggalkan majelis mereka, itu kata beliau hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Jadi jangan kita buat-buat alasan untuk berguru kepada mereka, bermajelis dengan mereka. Ini bahaya besar. Dihukumi oleh Allah sama dengan mereka.